Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puji Astuti dari kelas 12 IPS 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang musik kontemporer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum kita ketahui semua tentang musik kontemporer, nah, apakah kalian sudah tahu definisi dari musik kontemporer atau arti dari musik kontemporer? Nah, definisi musik kontemporer itu merupakan musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu, atau juga musik baru yang mengikuti perkembangan zaman atau era. Jadi musiknya itu dari zaman ke zaman atau dari dulu sampai sekarang. Jadi musiknya itu mengikuti perkembangan zaman dari zaman dulu sampai zaman yang sekarang. Nah, musik kontemporer ini tidak terpaku pada alat musik tertentu. Jadi tidak harus terpaku pada kayak alat musik tertentu, kayak harus terpaku pada gitar, piano ataupun apa. Jadi musik kontemporer ini memiliki arti masa kini. Jadi musiknya itu merupakan jenis musik yang baru diciptakan atau belum pernah diciptakan sebelumnya. Jadi musiknya itu baru. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu musiknya berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman atau era. Jadi musiknya itu akan selalu baru. Itu banyak variasinya. Nah, musik kontemporer itu kan dari zaman ke zaman berkembang karena musiknya itu mengikuti perkembangan zaman atau berdasarkan mengalirnya waktu. Nah, disitulah musik kontemporer itu berkembang dari zaman ke zaman itu melalui beberapa tahap atau ada tahapan musik kontemporer itu berkembang. Nah, yang pertama itu musik kontemporer itu berawal dari Pekan Komponis Muda. Jadi musik kontemporer itu berkembang di Indonesia atau diketahui masyarakat itu mulai dirasakan sejak digelarnya atau sejak diadakannya acara Pekan Komponis Muda yang dilakukan atau dilaksanakan pada tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, musik kontemporer itu selain memiliki keunikan karya komponisnya itu juga sangat bervariasi atau beragam atau banyak variasinya atau banyak macam-macamnya bentuknya. Nah, sehingga dari banyaknya variasi itu, dari waktu ke waktu musik kontemporer atau konsep yang dilakukan atau yang dibuat oleh komponis itu berubah-ubah. Dan berubah-ubahnya itu tergantung pada semangat ataupun kapasitas masing-masing dalam mengembangkan kreativitasnya. Jadi komponis satu dengan komponis yang lainnya atau dari zaman dulu sampai sekarang itu musiknya akan berubah-ubah karena kan musiknya mengalami perkembangan. Jadi di setiap perkembangan tersebut musik belum pernah diciptakan dan baru diciptakan pada zaman tersebut atau pada berkembangnya musik tersebut. Nah, pada puncaknya karya musik kontemporer itu tidak menjelaskan latar belakang dari musik kontemporer, juga budaya atau tradisi budaya musik kontemporernya, tetapi sikap dan pemikiran individu yang paling penting dalam musik kontemporer tersebut sebagai landasan dalam proses kreativitas musik kontemporer. Jadi sikap individu dan pemikiran individu atau komponis tadi itu lebih sangat penting untuk landasan dalam proses kreativitas musik kontemporer. Jadi sebagai landasan itu maksudnya sebagai pedoman untuk membuat kreativitas musik kontemporer. Jadi sikap dan pemikirannya itu harus kayak sikap kritis atau sikap ingin tahu atau ingin membuat sesuatu yang baru yang dibuat sebagai landasan untuk membuat kreativitas musik-musik kontemporer tersebut.
Nah, yang kedua itu perkembangan musik kontemporer itu berkembang di desa-desa atau di daerah-daerah. Nah, perkembangan musik kontemporer di daerah sudah banyak berkembang. Nah, semisal di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu sudah berhasil menggelar acara gamelan atau acara festival tingkat internasional yang banyak musik kontemporernya yang dipamerkan atau dipertunjukkan. Jadi, pada acara di Yogyakarta itu yang ditampilkan itu kebanyakan musik kontemporer. Nah, kemudian pada tahun 2007 dan 2008 itu di Kota Solo telah menggelar acara SIEM atau Solo International Ethnic Music. Nah, yang di dalamnya itu banyak karya musik kontemporer yang dipertunjukkan atau dihadiri banyak orang atau sudah ditonton banyak orang. Itu di Solo itu sekitar 50.000 penonton. Itu pada tahun 2007 dan 2008 musik kontemporer sudah berhasil ditonton oleh 50.000 penonton pada acara Solo, yaitu SIEM atau Solo International Ethnic Music. Nah, selain itu ada juga festival musik World Music dengan tajuk Hitam Putih yang diadakan di Riau. Nah, kemudian festival Gong itu Gong Kebyar yang dilaksanakan atau digelar di Bali. Nah, acara tersebut digelar rutin, bukan sekedar ritual ataupun apa, tetapi memiliki tujuan. Jadi musiknya itu digelar dengan tujuan, yaitu memecahkan rekor muri, seperti yang dibilang Harry Rosli. Pementasan musik kontemporer merupakan seni yang merugi akan tetapi melaba dalam tata nilai. Nah, yang ketiga atau perkembangan musik kontemporer yang ketiga yaitu kolaborasi antara barat dan timur. Jadi musik kontemporer itu kolaborasi antara musik barat dan juga musik timur. Pada tahun 1990, satu musik kontemporer dengan media ungkap yang berbeda, kolaborasi antara dua seniman yaitu oleh Awayan Dibia dan Kate Terry, yaitu dengan tajuk kayak Body Tag. Itu merupakan seni pertunjukan multikultural yang memadukan unsur seni budaya barat atau Amerika dan unsur seni budaya timur atau Bali dan Indonesia. Nah, Body Tag itu tadi digarap atau dikerjakan dengan kombinasi unsur seni kecak Bali dengan body musik yang menghasilkan musik baru menggunakan tubuh manusia sebagai sumber bunyi. Jadi sumber bunyinya itu bukan dari alat musik ataupun dari alat-alat lainnya, tetapi menggunakan tubuh manusia sebagai sumber bunyi. Terus garapan yang bernuansa seni budaya global itu lahir dengan dua produksi, yaitu Body Tag 1990 atau BT90 dan juga Body Tag 1999 atau juga yang disebut Body Tag atau juga yang disebut BT99. Nah, dari kedua karya tersebut murni lahir dari keinginan seniman untuk mengekspresikan jiwa yang tergugah oleh dinamisme seni kecak dan body musik. Jadi lahirnya kedua musik itu oleh komponis atau seniman itu ingin mengekspresikan atau menunjukkan dinamisme seni kecak dan body musik. Jadi dua-duanya itu dipadukan antara
seni kecak dan body musik itu dipadukan dalam satu jenis musik, yaitu musik kontemporer tersebut. Nah, yang keempat itu perkembangan yang keempat yaitu memasuki dunia akademisi atau akademis. Nah, kehidupan berkembangnya musik kontemporer itu diawali event gelar seni baik lokal maupun mancanegara yang akhirnya masuk ke arah akademik. Nah, pada itu atau sehingga pada tahun 2009 itu penggarapan musik kontemporer masih mendominasi pilihan materi ujian. Secara produktivitas mengakibatkan pencipta musik kontemporer itu menjadi sangat banyak, atau pencipta musik kontemporer itu makin banyak yang bisa menciptakan musik-musik kontemporer. Model dan jenis musik kontemporer itu pun sangat beragam. Dengan banyaknya komponis atau seniman yang sudah menciptakan musik kontemporer itu membuat jenis musik kontemporer itu sangat beragam. Jadi satu dengan yang lainnya itu berbeda, dan juga dari zaman ke zaman itu berbeda atau berubah-ubah. Nah, musik kontemporer itu berjudul Geraus. Geraus itu karya dari Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya yang menjadi salah satu contoh eksplorasi radikal dalam musik kontemporer Bali. Jadi, musiknya itu diciptakan oleh Nyoman Putra Arsa Wijaya yang berasal dari kota Bali. Nah, berkembangnya wacana apakah karya ini tergolong termasuk musik atau tidak. Itu namun dengan adanya pemahaman yang cukup alot dari masyarakat akademik kampus yang akhirnya itu karya kontroversial itu telah mengatakan sang komposer memperoleh gelar S1 atau komposisi kerawitan. Nah, dari beberapa tahap-tahap tersebut itu di bidang akademik menjadikan adanya gelar untuk seniman musik, yaitu S karawitan itu tadi, S1 atau S yang dinamakan S seni komposisi seni kerawitan itu tadi. Nah, itu tahap-tahap dari musik kontemporer atau tahap berkembangnya musik kontemporer dari zaman ke zaman. Nah, konsep. Nah, di dalam musik kontemporer itu terdapat konsep. Nah, konsepnya itu apa di dalam musik kontemporer? Nah, konsep musik kontemporer yaitu berkreasi musik kontemporer pada puncaknya. Jadi karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri ataupun latar belakang ataupun juga tradisi budayanya, tetapi musik kontemporer itu mengubah cara pandang dari cita rasa, kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola atau standarisasi global dan bersifat sentral. Jadi musiknya itu dari dulu sampai sekarang itu berubah-ubah. Dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan. Dan konsep musik kontemporer itu bersifat individual sehingga perkembangannya beragam. Jadi komponis satu dengan komponis yang lainnya dari zaman dulu sampai zaman yang sekarang itu konsep musiknya itu beragam, tidak hanya satu atau banyak jenisnya atau yang lainnya. Nah, dari segi alat musiknya, musik kontemporer itu, sajian kontemporer itu menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern. Jadi musiknya itu menggunakan musik yang tradisional juga menggunakan yang modern. Jadi kayak dua-duanya itu dipadukan. Nah, sehingga itu dari memperpadukan antara musik tradisional juga musik modern itu menghasilkan atau menambah variasi suara yang dihasilkan. Jadi suaranya itu yang dihasilkan itu bertambah dan juga bervariasi. Nah, secara karakteristik
dan komposisi, musik kontemporer itu ditetapkan dalam 3 kategori, atau musik kontemporer itu ditetapkan dalam 3 kategori, yaitu ada karya musik yang bersifat iringan, jadi musiknya itu bisa diiringi oleh instrumen atau alat musik. Nah, yang kedua itu karya musik yang bersifat ilustratif, jadi ilustri, kayak misal jadi bersifat ilustratif, jadi hanya bersifat ilustri atau ilustrasi gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu karya musik yang bersifat otonom. Nah, dari ini sudah mencakup semua atau berkembangnya musik kontemporer dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kita sudah membahas dari definisi sampai berkembangnya itu ada beberapa tahap, dan juga ada konsep-konsep dalam musik kontemporer. Nah, itu semua sudah saya jelaskan, dan itu sedikit yang saya tahu tentang musik kontemporer, dan semoga ini bisa membuat atau bisa menambah wawasan bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan saya juga belum mengetahui banyak tentang video. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi membuat kalian yang belum mengetahui tentang musik kontemporer itu menjadi lebih mengetahui. Dan karena saya juga belum banyak tahu tentang musik kontemporer, jadi sedikit-sedikit jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe ya.